Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para hadirin yang telah hadir di Zoom meeting, yang kami taati, kami banggakan Ketua PWLB Ma'arif NU Jawa Timur, Gunur Sotika Skandar, yang kami hormati tim TDAC Toyota yang memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita akan melakukan sosialisasi kegiatan yang akan disampaikan lebih lanjut oleh tim TDAC. Tetapi sebelumnya marilah kita awali, kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran. Biridillah wa ususalillah muassis Nahdlatul Ulama al alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma al-Fatihah. Terima kasih. Untuk mempersingkat sesi kita karena besok tidak ada kegiatan, maka langsung saja kami minta kepada Gus Nur Sotika Skandar, Ketua PWLB Ma'arif NU Jawa Timur, untuk memberikan arahan dan sambutan pada pertemuan pada pagi hari ini. Kula sumangga atur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabada. Bapak Ibu dari tim TDAC dari Toyota yang saya hormati, Pak Sunan, Sekretaris PWLB Ma'arif yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian dari masing-masing cabang, dan bisa jadi juga ada yang dari satuan pendidikan yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas bersama dalam keadaan baik dalam rangka mendengarkan sosialisasi kegiatan yang akan dilakukan bekerjasama dengan tim TDAC, dan tentu melalui forum ini kami mengucapkan terima kasih kepada tim TDAC, khususnya yang menyambungkan saya Gus Muhyiddin, juga saya terima kasih dari Kadin Pusat dan dari tim TDAC atas inisiasi kerjasama dalam rangka pengembangan kegiatan khususnya terkait dengan lomba yang nanti akan dijelaskan dari tim TDAC. Kami tentu berharap ke depan kerjasama ini bisa berlanjut dalam aktivitas-aktivitas yang lain, karena di Jawa Timur ini untuk total keseluruhan lembaga pendidikan kami punya 13.247, mulai dari tingkat SDMI, MTS, SMP, SMA, MA, SMK. Dan alhamdulillah dari sekian ini, sekolah-sekolah ini sampai hari ini masih terus bisa memberikan pengabdiannya kepada masyarakat. Kami juga berterima kasih nanti bahwa lomba ini juga akan melibatkan usia-usia di bawah 8 tahun, bisa jadi dari TK. Tentu ini memerlukan kerjasama dengan muslimat. Kalau muslimat sudah rawuh, kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan moga-moga dengan ini menjadi bagian dari rencana penyatuan jalur pendidikan. Kami sejak dulu sebetulnya memimpikan orang itu kalau TK ya TK-nya di muslimat, TK Khotijah kalau di Banyuwangi, nanti kemudian SDMI-nya di Ma'arif, SMP MTS-nya di Ma'arif, SMA Aliyah SMK-nya di Ma'arif, nanti kuliahnya di perguruan tinggi miliknya Nahdlatul Ulama. Dengan demikian proses pendidikan ini betul-betul menghasilkan satu generasi yang punya karakter khusus, karakter Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kami juga berterima kasih kepada semua yang hadir pada siang hari ini,
untuk mendapatkan sosialisasi, dan terutama saya terima kasih kepada Pak Sunan yang memang saya minta secara teknis untuk mengatur pelaksanaan kegiatan ini sehingga nanti kepercayaan yang diberikan oleh tim TDAC kepada Ma'arif ini betul-betul mampu kita wujudkan, betul-betul mampu menghasilkan satu kegiatan yang bermanfaat bagi keduanya. Karena saya selalu berpikir bahwa orang kerjasama itu ya win-win solution. Semua harus merasa untung, semua harus merasa mendapatkan manfaat. Dan yang ketiga, tentu saya mohon maaf barangkali nanti dalam beberapa hal ada beberapa kekurangan, khususnya pribadi saya, dan terakhir saya juga secara pribadi nanti tidak bisa ikut rapat secara langsung karena memang pasca kegiatan ini sudah ditunggu kegiatan lain, dan setelah itu saya harus bergeser ke Banyuwangi sampai Jumat malam, Sabtu sudah harus di Malang karena ada aktivitas sampai hari Minggu, Senin sudah harus berangkat mengikuti Rakernas Ma'arif. Nah, ini penting juga nanti untuk Bapak Ibu ketahui bahwa nanti di Rakernas Ma'arif moga-moga ada keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi pengembangan sekolah madrasah di lingkungan lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih tim TDAC, terima kasih semua satuan pendidikan yang ikut, terima kasih kepada cabang-cabang. Ini dari Trenggalek saya lihat juga kelihatan ini Pak Dr. Muhib dan yang lain, termasuk terima kasih sekali lagi secara khusus kepada Pak Sunan yang sering direpoti untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan bagaimana menjalankan aktivitas lembaga pendidikan Ma'arif ini bisa lebih baik. Matur suwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ketua. Mugi-mugi selalu dalam kesehatan, lindungan Allah, karena aktivitas yang begitu banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah kami minta kepada panjenengan semuanya untuk mengisi daftar hadir yang ada di link Zoom, link chat ya. Di link chat itu ada daftar hadir. Mohon untuk seluruhnya untuk mengisi, karena nanti akan kami ulang-ulang beberapa kali supaya seluruh peserta yang hadir itu bisa terekod sebagai hadir dalam kegiatan pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya saya tidak bisa menjelaskan apa itu program TDAC karena di sini sudah ada timnya sendiri, ada Bu Ica, ada Pak Tarsimin dan lain sebagainya. Kami persilahkan kepada para tim TDAC untuk memperkenalkan diri dan kami persilahkan untuk memulai melakukan sosialisasi. Monggo kepada tim TDAC kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sunan. Mungkin sebelumnya saya izin untuk share materinya terlebih dahulu ya. Baik, sambil menunggu layarnya muncul untuk share-nya, mungkin perkenankan dulu saya pada pagi hari ini memperkenalkan diri ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan menyapa Bapak Nur Sodik Askandar. Terima kasih banyak Pak selaku Ketua PC LP Ma'arif NU se-Jawa Timur. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih ke Bapak Sunan Fanani yang sudah membantu kami untuk berkoordinasi dan menyelenggarakan agenda pertemuan kita pada siang hari ini. Dan tentunya kepada seluruh Bapak dan Ibu, Kepala SD atau MI, ataupun SMP, MTS dari LP Ma'arif di Jawa Timur, terima kasih untuk kesediaan dan waktunya bertemu dan berkumpul pada hari ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari PT Kode Solusi Internasional, di sini ada dari tim kami, itu pertama ada Bapak Tarsimin,
selaku leader dari PT Kode Solusi Internasional. Kemudian sebagai tim ada saya di sini Ica, kemudian ada Mbak Seli, kemudian ada Mas Bram dan juga Mbak Kansa. Kami adalah PT Kode Solusi Internasional yang adalah tim penyelenggara yang secara ofisial ditunjuk oleh PT Toyota Astra Motor sebagai penyelenggara untuk aktivitas Toyota Dream Car Art Contest ke-17 di tahun 2023 sampai dengan 2024 mendatang. Baik, nah itu perkenalan dari kami. Selanjutnya mungkin izinkan kami untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu semua apa itu Toyota Dream Car Art Contest. Harapannya di sini seperti tadi Cak Nur Sodik Askandar sampaikan ya, mudah-mudahan aktivitas ini bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi Toyota, tapi harapannya justru lebih besar lagi kepada lembaga pendidikan ma'arif ya, terutama di sini anak-anak siswa-siswi dari TK, SD sampai dengan SMP dari lembaga ma'arif. Sebentar ini sudah kelihatan ya, tapi kok masih ngehang ya laptopnya. Oke, jadi saya akan coba jelaskan untuk Toyota Dream Car Art Contest ini ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada angka 17 di depannya. Itu menandakan bahwa untuk di tahun 2023, aktivitas TDC AC ini sudah berjalan yang ke-17, Bapak Ibu. Nah, jadi bisa kita hitung mundur, jadi sebenarnya TDC AC ini sudah mulai berjalan dari tahun 2004. Gitu. Nah, Toyota Dream Car Art Contest ini, Bapak Ibu, ini adalah aktivitas yang diinisiate oleh Toyota Global, yaitu Toyota Motor Corporation yang ada di Jepang, sebagai konsep sustainable development global di mereka. Jadi yang mereka ingin membuat sustainable aktivitas TDC AC ini yang pada konteksnya adalah wujud kepedulian Toyota terhadap isu sosial dan lingkungan yang terjadi gitu ya. Kita hidup di bumi di dunia ini semakin hari semakin bertambahnya waktu, semakin banyak isu sosial dan isu lingkungan yang terjadi. Nah, melalui Toyota Dream Car Art Contest, Toyota Global memiliki inisiatif untuk bisa mendorong generasi muda atau anak-anak ya, anak-anak sebagai generasi penerus untuk peduli terhadap isu-isu sosial dan isu lingkungan yang terjadi di dunia atau di bumi kita ini. Dengan cara apa? Kepekaan mereka diwujudkan dalam bentuk empati dan kreativitas. Sehingga Toyota melalui TDC AC ini mengajak anak-anak di seluruh dunia untuk berani bermimpi, membuat karya solusi mobilitas masa depan yang dapat menjadi solusi untuk isu lingkungan dan sosial. Jadi seperti tadi saya sampaikan, Toyota Global sudah menginisiate Toyota Dream Car Art Contest ini sejak tahun 2004 untuk kategori anak-anak di bawah 8 tahun, 8 sampai 11 tahun, dan 12 sampai 15 tahun. Jadi mereka membagi kepada 3 kategori yang kalau kita terjemahkan kepada level pendidikan itu mungkin bisa terlibat dari TK, SD, sampai dengan SMP. Nah, konsep yang dibawa oleh Toyota Global tadi saya sebutkan bahwa mereka mengajak seluruh anak-anak di dunia karena mereka mengajak jaringan seluruh Toyota di negara-negara tidak hanya di Indonesia. Mereka membuat konsep Toyota Dream Car Art Contest ini ke dalam 3 pilar. Jadi bagaimana kontes ini dibuat dengan ada muatan edukasi, enlightening education, kemudian art competition yang inspiring, serta tentunya empowering community. Ya, salah satunya mungkin pertemuan kita pada hari ini dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif merupakan salah satu bentuk keberlanjutan yang berdampak ya melalui program kepada anak-anak siswa-siswi di sekolah Ma'arif. Oke, next. Agak slow ya. Aduh maaf. Oh mohon maaf Pak. Bapak Ibu. Bram boleh backup saya nggak Bram? Ini saya stop share mungkin dari tempat kamu ya. Oke, Mbak. Agak nge-lag, sorry. Stop share ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, jadi aktivitas TDC AC ini sebenarnya adalah aktivitas global ya dari Toyota Global. Next Bram. Oke, kita lanjut. Nah, untuk itu Toyota di Indonesia, yaitu Toyota Astra Motor, ingin mengundang seluruh anak Indonesia untuk terlibat ke aktivitas Toyota Dream Car Art Contest ini melalui aktivitas menggambar yang memancing
men-trigger kepekaan atau kepedulian anak-anak terhadap isu sosial dan lingkungan, kemudian membuat karya gambar mobil impian, mobilitas impian masa depan. Nah, konsep yang dibikin oleh Toyota adalah bagaimana lomba gambar yang kemudian di-package atau dibungkus dengan aktivitas fun learning. Jadi sebenarnya harapannya juga dari Toyota berharap anak-anak itu tidak hanya menggambar, tapi sebelum menggambar, anak-anak diharapkan bisa tertrigger kepekaan mereka, karena mohon maaf Bapak Ibu, mungkin sama-sama kita sadari dan sepakati bersama, makin kesini gitu, banyak anak-anak tuh sebenarnya mereka menjalani kehidupan, tapi mereka tidak cukup peka dengan isu sosial dan lingkungan yang terjadi. Ya contoh saja, semua serba dimudahkan, makanan, minuman gitu ya, menggunakan packaging yang serba instan ya, dengan plastik dan lain sebagainya. Tapi mungkin dengan segala kemudahan itu anak-anak tidak cukup peka bahwa dari segala kemudahan yang didapatkan gitu, ada dampak-dampak yang terjadi. Nah, itu yang harapan kita itu menjadi satu package di mana anak-anak akan mendapatkan muatan pendidikan yang sifatnya fun learning, untuk kemudian menjadi inspirasi mereka membuat karya gambar, mobilitas impian masa depan apa ya yang bisa saya buat untuk menjadi solusi terhadap isu sosial dan lingkungan yang terjadi di sekitar saya sehari-hari. Nah, itu yang diharapkan Toyota di dalam aktivitas TDC AC ini. Dan tentunya nanti karya gambar tersebut akan menjadi inspirasi, tidak hanya terhadap diri dan lingkungan di sekitarnya, tapi harapannya lebih besar lagi terhadap dunia. Jadi Toyota Global dalam hal ini diinisiasi Toyota Motor Corporation, gambar anak-anak yang nanti akan masuk. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa TDC AC ini memang perlombaannya sifatnya nasional. Dibikin oleh Toyota Astra Motor, levelnya untuk seluruh anak Indonesia, kemudian dikompetisikan dan akan ada awarding ataupun perlombaan yang kemudian juara-juara nasional. Nanti pemenang dari Indonesia, anak-anak terpilih yang menjadi pemenang dari Indonesia akan mewakili Indonesia untuk berkompetisi dengan anak-anak dari negara lain di level global. Nah, maka dari itu, maka nanti gambar anak-anak yang akan ikut di kompetisi global itu bisa menjadi inspirasi, yang juga akan dijadikan inspirasi dari pabrikan atau manufacturing Toyota sebagai konsep idea mobilitas di masa depan. Next. Jadi itu ya Bapak Ibu, gambaran mengenai emang TDC AC itu apa sih? Nah, itu gambaran background ataupun penjelasan tentang TDC AC. Nah, untuk TDC AC yang ke-17 di Indonesia ini, jadi konsepnya adalah setiap anak Indonesia memiliki hak untuk menjadi peserta, dan lomba gambar ini bersifatnya gratis. Jadi peserta anak manapun selama dia memasuki kategori usia di bawah 8 tahun sampai dengan maksimal 15 tahun, mereka boleh mengikuti aktivitas lomba menggambar ini dengan mengikuti rangkaian aktivitas yang tadi saya sebutkan, yaitu fun learning. Jadi ada muatan program edukasi yang dijalani oleh anak-anak sebelum kemudian mereka membuat atau meng-create karya gambar idenya mereka yang kemudian nanti dikirimkan untuk mengikuti kompetisi baik secara nasional maupun global. Next. Fun learning seperti apa ya yang tadi disampaikan gitu. Jadi dalam konteks TDC AC ini, jadi Toyota itu fokus kepada isu sosial dan juga lingkungan. Nah, jadi untuk bisa peka terhadap masalah di sekitar, jadi anak-anak sebelum menggambar, dia sebelum mendapatkan ide, saya mau bikin mobil apa ya gitu, kita ajak nih gitu. Jadi dari sekolah mungkin bapak dan ibu guru, kita juga berharap ini menjadi satu momen yang bisa menjadi apa ya, bisa dibilang pembelajaran ya di kelas ya, mungkin ini di luar mata pelajaran yang memang sudah formal gitu. Di sini kita ingin mengajak anak-anak untuk belajarnya seperti apa. Basically Toyota sendiri sudah menyiapkan materi belajar atau materi edukasi berupa video. Jadi video itu di dalamnya itu terdapat pembelajaran mengenai isu-isu lingkungan yang terjadi sehari-hari. Jadi anak-anak bisa menonton. Jadi Toyota sudah menyiapkan beberapa video dan itu disesuaikan dengan kategori. Jadi untuk anak-anak di bawah 8 tahun dengan kakak-kakak yang SMP tentunya beda ya secara pemahamannya. Dan di sini Toyota sudah menyiapkan video-video yang bisa diutilize untuk anak-anak tonton sehingga dia bisa belajar dan mulai mendapatkan trigger atau inspirasi. Oh,
ternyata ada isu sosial ini loh, ada isu lingkungan yang terjadi selama ini yang mungkin kok aku nggak tahu ya gitu. Nah, di samping juga kita untuk beberapa kategori tertentu ya, mungkin untuk yang kategori 2 yang sudah di atas 8 tahun, ada proses juga kecil-kecilan. Jadi di situ kayak kita memancing sebelum dia nonton video, ada beberapa pertanyaan, nggak banyak, itu maksimal kalau nggak salah hanya 9 atau 10 pertanyaan, pertanyaan simple aja ringan. Jadi disampaikan ke anak-anak, terus kemudian untuk memicu, melihat nih anak-anak pemahamannya seperti apa terhadap sosial dan lingkungan. Kemudian setelah itu mereka menonton video, lalu setelah itu kita tanya lagi dengan pertanyaan yang sama gitu. Setelah menonton video, kira-kira pemahamannya seperti apa. Jadi ini benar-benar harapannya adalah mereka tidak hanya membuat gambar, tapi ada satu aktivitas yang muatan pendidikan gitu. Makanya di sini kita melihat bahwa kerjasama dengan pihak-pihak sekolah itu menurut kita menjadi satu wadah yang tepat gitu. Nah, kemudian selain menonton video, bisa juga pilihannya seandainya di area sekolah-sekolah itu ada tempat-tempat yang memang bisa kita observasi langsung, misalnya di sekitar sekolah ada aliran sungai atau kemudian ada tempat pembuangan sampah atau kemudian ada alam kayak sawah dan lain sebagainya. Itu bisa juga menjadi aktivitas pembelajaran langsung antara guru dan juga siswa untuk melihat observasi langsung, misal di area sungai begitu banyak sampah, orang membuang sampah sembarangan, atau misalnya ada faktor limbah gitu ya, ada pabrik di sekitar situ, sehingga ada interaksi pembahasan dari guru dan juga murid untuk menyadari bahwa lihat ya anak-anak gitu, bahwa dunia kita ini, bumi kita ini semakin kesini ini tuh semakin bermasalah gitu. Karena apa ya? Mungkin karena ya dari kitanya juga, manusia-manusianya juga. Nah, dari situ diharapkan anak-anak kemudian tertrigger, oh kalau gitu saya mau ciptain mobil yang bisa, misalnya contoh ya, ini sampah-sampah, ini nggak perlu nunggu abang-abang tukang sampah deh yang mungutin gitu. Ada mobil yang dia datang kemudian bisa langsung ambil sampahnya, mobil itu nanti ada konsep dia mengubah sampah menjadi mainan misalnya. Jadi ini benar-benar anak-anak itu bisa bermimpi, anak-anak bisa beride atau berkreasi dengan seliar-liarnya mengenai konsep mobilitas masa depan yang menjadi solusi untuk isu sosial dan lingkungan gitu. Nah, jadi seperti itu. Next. Nah, selanjutnya setelah mereka menjalankan aktivitas fun learning tadi, tentunya itu menjadi mempermudah mereka gitu, sehingga mereka pada akhirnya lebih mudah untuk membuat gambar apa ya, karena kadang kalau kita bicara lomba menggambar atau membuat gambar, yang agak susah itu adalah memulai di awalnya, saya mau gambar apa ya gitu. Nah, tapi dengan konsep adanya fun learning sebelum membuat karya gambar, harapan dari Toyota ini akan membantu dan memudahkan anak-anak untuk bisa menemukan ide-ide terbaik mereka. Nah, di samping itu Toyota juga sebenarnya mensupport pencarian ide untuk anak-anak itu melalui sebenarnya banyak yang bisa diakses ya. Jadi dari Toyota sendiri sebenarnya membuatkan satu website khusus yang disebut Virtual Gallery TDCAC. Jadi hasil karya anak-anak nanti di level tertentu, itu dimenang di level tertentu, itu akan masuk ke dalam Virtual Gallery TDCAC yang bisa diakses oleh publik. Jadi akan dipajang di dalam Virtual Gallery TDCAC. Nah, itu juga bisa diakses secara publik. Jadi kalau memang nanti guru ataupun siswa ingin mencari lebih jauh mengenai referensi gambar-gambar sebelumnya yang sudah pernah dibuat, bisa mengakses website ini, ataupun website official Toyota pun juga bisa diakses. Memang ada khusus untuk TDCAC, walaupun kalau di website official Toyota itu mereka kan update setiap tahun. Jadi kalau kita akses website official Toyota sekarang, mungkin contoh-contoh gambarnya lebih ke setahun ke belakang. Tapi kalau di virtual gallery itu mungkin lebih banyak ya, lebih lengkap gitu. Jadi ini bisa menjadi sources juga untuk Bapak Ibu guru ataupun teman-teman nanti yang memang ingin ikut dalam lomba gambar TDCAC. Next. Oke, nah next-nya tentunya setelah fun learning mereka membuat karya, itu tadi bahwa nanti karya adik-adik ataupun siswa-siswi dari Sekolah Ma'arif yang sebagai 300 karya terbaik itu akan masuk ke dalam platform Virtual Gallery TDCAC. Jadi itu gambar-gambar terbaik di Indonesia akan masuk ke dalam Virtual Gallery TDCAC yang bisa diakses oleh publik. Dan tentunya tadi seperti saya sampaikan, TDCAC ini ada 2 kompetisi.
Pertama, seluruh anak Indonesia karya gambarnya yang masuk akan berkompetisi dalam dalam level national awarding. National awarding itu akan kita laksanakan di sekitar bulan Mei ataupun Juni di tahun 2024 setelah nanti ya semua karya gambar terkumpul, kemudian ada level penjurian juga. Nah, national awarding itu biasanya nanti akan dihadiri oleh pejabat dinas pendidikan terkait, kemudian board of director dari PT Toyota Astra Motor, kemudian ini juga melibatkan komunitas ilustrasi dan seni di Indonesia gitu ya, alumni dari TDC-AC sendiri gitu, serta juri-juri gitu. Nah, setelah pemenang dari nasional nanti sudah didapatkan, otomatis adik-adik yang menjadi pemenang nasional akan membawa nama Indonesia untuk berkompetisi melawan anak-anak dari seluruh dunia gitu. Sampai dengan tahun lalu itu tercatat 140 negara yang mewakili TDC-AC dari negaranya masing-masing. Nah, nanti untuk pemenangnya sendiri itu akan ada di level global awarding. Jadi ini salah satu contoh dan kami perlu informasikan ya Bapak Ibu. Bisa dikatakan setiap tahun sejak TDC-AC diinitiate oleh Toyota Global, mostly Indonesia itu selalu mengirimkan dan ada perwakilan anak-anak Indonesia yang menjadi pemenang. Sebenarnya banyak, ini kita ambil salah satu contoh saja Bapak Ibu. Waktu itu ini nama anaknya Silent Margaret. Ini dari Jawa Timur, pas sekali. Anak Silent Margaret ini saya ingat banget, ini perwakilan dari Jawa Timur. Umurnya saat itu pada saat berlomba baru 7 tahun. Bisa dikatakan dia kategori 1 ya, berarti kan masih TK ya. Dia mendapatkan 2 award sekaligus pada saat itu mewakili Indonesia. Pertama, dia menang untuk mendapatkan gold medal. Jadi dia pemenang pertama dari seluruh anak-anak, jadi melawan anak-anak dari negara lain, dia menjadi pemenang pertama. Sekaligus gambar dari Silent ini ternyata itu mendapatkan penghargaan Engineering Inspiration Award dari manufacturing dari Toyota. Karena ini menginspirasi. Jadi waktu itu Silent itu membuat karya gambar mobil alfabet yang triggernya adalah dia menangkap ada isu anak-anak yang buta huruf tidak bisa membaca. Sehingga dia mempunyai ide di masa depan nanti seandainya mobil-mobil ini dibikin dengan konsep berbentuk abjad atau alfabet, kemudian helikopter ataupun pesawat berbentuk alfabet, sehingga anak-anak yang tidak berkesempatan sekolah pun setiap hari dia bisa melihat kendaraan mondar-mandir di jalan alfabet, mereka bisa belajar, oh itu A, itu B, dengan melihat kendaraan yang beredar sehari-hari. Simple ya, ini impian anak-anak tapi ternyata menunjukkan kepedulian mereka dengan trigger waktu itu dia dapat idenya adalah kepedulian dia terhadap apa isu apa. Banyak anak-anak yang tidak punya kesempatan belajar sehingga bisa dibilang buta huruf dan tidak bisa membaca gitu. Jadi ini selain Silent ada banyak anak-anak Indonesia yang sudah berhasil di Jepang meraih penghargaan dan tentunya mendapatkan positif ya dari level dunia. Next. Oke, nah ini hanya sekedar timeline aja Bapak Ibu. Jadi selama dari Oktober sampai dengan awal Januari nanti ini sebenarnya adalah fase ataupun waktu di mana kami sedang mengumpulkan ataupun kami juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, sanggar ataupun secara grassroots gitu mengajak seluruh orang tua untuk anak-anak yang berbakat dan mau untuk bisa ayo ikut di lomba gambar TDC-AC ini. Gitu. Next. Oke, jadi untuk konsepnya sendiri ini bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu. Jadi kami mengajak kolaborasi sekolah. Nah, jadi aktivitasnya sendiri sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi fun learning yang membuat gambar, karya gambar TDC-AC yang yang didahului dengan aktivitas fun learning terlebih dahulu untuk anak-anak, bisa berupa nonton video, bisa juga dengan observasi langsung seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu anak-anak kemudian mendapatkan inspirasi menggambar, lalu karya gambarnya nanti akan dikirimkan dan dikumpulkan melalui kami sebagai tim penyelenggara TDC-AC. Next. Oke, ini sebenarnya alur program pelaksanaannya ya. Jadi mungkin di sini mulai dari bagaimana mencari peserta, kemudian pendaftaran gitu ya, tadi ada fun learning, membuat gambar dan lain sebagainya. Nah, basically Bapak Ibu, next ya Bram, mungkin secara simpelnya kita mungkin untuk sekolah
kita jelaskan seperti ini. Untuk aktivitas yang dilaksanakan oleh sekolah sendiri, dari Toyota ataupun dari kami sebenarnya menyerahkan sepenuhnya bentuk aktivitasnya seperti apa itu kepada masing-masing sekolah. Mungkin ada yang konsepnya ingin membuat konsepnya lomba gambar di internal sekolah gitu untuk mengumpulkan karya gambar itu silahkan. Atau bisa juga, nah ini akan saya jelaskan di sini ya Bapak Ibu karena ini kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah dan memang untuk beberapa sekolah kita juga sama-sama paham pasti aktivitas, maksudnya kurikulum ataupun agenda-agenda kegiatan di sekolah itu kita yakin sudah cukup banyak. Saya juga punya anak gitu ya, jadi kayaknya agendanya banyak, terus kemudian belum lagi ini mungkin akhir tahun sudah siap-siap untuk penilaian akhir semester dan lain sebagainya. Saya yakin juga kalau untuk konteks lomba gambar itu kita banyak berdiskusi dengan sekolah, mereka pada akhirnya aduh takutnya nggak ketemu nih schedule-nya. Nah makanya ini ada referensi ya Bapak Ibu yang banyak sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah bekerja sama dengan kami untuk kumpulan gambar TDCAC ini seperti apa. Jadi konsepnya itu aktivitasnya di sekolah, PIC sekolah, nanti mungkin per sekolah ada PIC yang memang khusus untuk aktivitas TDCAC ini, itu mengumpulkan peserta dari sekolah masing-masing yang akan ikut dalam aktivitas TDCAC ini. Lalu kemudian setelah terkumpul list nama anak-anaknya, itu bisa diadakan aktivitas in class tadi yang fun learning. Jadi kan tadi ada pilihannya bisa nonton video atau mau observasi langsung. Tapi basic ya yang menjadi yang simple yang banyak dilakukan juga ya karena video-videonya juga sudah ada. Jadi anak-anak peserta yang sudah dikumpulkan itu dibikin satu waktu khusus ya, mungkin dikumpulkan di satu kelas, mungkin setelah jam pelajaran dan lain sebagainya, itu mereka akan nonton bareng video belajar TDCAC tadi sesuai dengan kategori. Jadi nanti linknya ada semua, Bapak Ibu tinggal play saja, kemudian anak-anak bisa nonton bersama. Nanti pada saat sesi tersebut dibuatkan daftar hadir peserta. Ini juga secara form daftar hadirnya juga sudah ada, kami sudah siapkan, tinggal di klik, kemudian nanti tinggal di print gitu ya. Nah, terus kemudian tadi ya sebelum menonton, setelah menonton ini buat sebagai sesi interaktif antara guru dan juga anak-anak khusus untuk kategori 2 dan 3. Mungkin kalau kategori 1 masih terlalu kecil ya adik-adiknya, itu kita ada pre-test post-test. Jadi buat apa ya? Trigger lah anak-anak sebelum nonton video dia kerjain, terus nanti setelah nonton video mungkin oh iya tadi aku jawab ini salah dong. Nah nanti setelah post test akan ditanyakan lagi, artinya harapannya dia memiliki pemahaman yang lebih baik setelah dia belajar gitu. Kemudian didokumentasikan kegiatannya, lalu setelah itu di aktivitas fun learning PIC Bapak Ibu Guru, PIC sekolah itu membagikan formulir pendaftaran. Jadi formulir pendaftaran ini sudah ada form yang dibuat jadi khusus dari TDCAC. Kita sudah ada formatnya, Bapak Ibu Guru tinggal print. Kemudian nanti membagikan formulir dan kertas gambar kepada peserta. Nah, mungkin nanti ada penjelasan di slide berikutnya untuk kertas gambar ini kenapa harus dibagikan. Jadi intinya kalau untuk alat menggambarnya dalam konteks ini sebenarnya dari Toyota lomba ini bebas Bapak Ibu. Anak-anak mau pakai krayon, cat air, mau pensil warna, spidol bebas. Tapi untuk kertas gambar, jadi maksudnya kalau alat gambar mereka bisa menggunakan yang mereka punya. Sedangkan untuk kertas gambar ini kami mohon maaf, ini juga kita minta bantuan dari masing-masing sekolah agar kertas gambar ini kepada seluruh peserta itu disiapkan dari sekolah. Kenapa? Karena dari Toyota Global sendiri memang sudah ada standar syarat ketentuan kertas gambar yang harus dipenuhi. Khawatirnya kalau diserahkan bebas ke anak-anak, nanti ada yang gambarnya bagus nih ya, tapi karena kertas gambarnya mungkin dia tidak terlalu memperhatikan kriterianya, jadinya sayang didiskualifikasi, padahal karyanya bagus. Nah, oleh karena itu kami berharap kerjasama dari sekolah supaya lebih mudah, jadi anak-anak dibagikan formulir pendaftaran dan juga kertas gambar. Lalu aktivitas menggambarnya sebenarnya mereka bisa bawa pulang gitu, jadi nanti tinggal sekolah menentukan berapa lama waktu yang diberikan ke anak-anak, sehingga nanti di rumah anak-anak bisa menyelesaikan karya gambarnya, lalu melengkapi formulir pendaftarannya dengan lengkap dan benar gitu. Dan mungkin di situ ditandatangani juga oleh orang tua atau wali sah gitu ya. Nah, di tanggal tertentu yang telah diumumkan, anak-anak bisa mengumpulkan formulir pendaftaran dengan satu paket dengan karya gambarnya tadi gitu. Dikumpulkan. Nah, itu tadi saya sampaikan ini sifatnya opsional ya Bapak Ibu bagi sekolah. Kalau konsepnya mau dibikin lomba gambar silakan, atau misalnya
aktivitas seperti ini pun tapi dalam tanda kutip ada lomba kecil-kecilan. Jadi ada konsep pemenang dari sekolah. Jadi sudah dikumpulkan gambar tadi, mungkin ada Bapak Ibu, mungkin dari guru seni rupa, guru kesenian gitu ya, mau memberikan motivasi gitu ya. Itu diserahkan ke sekolah. Jadi mungkin dari misalnya ada 50 Kayaknya terlempar, Mas. Iya, Pak, mohon tunggu sebentar, Pak. Ini mungkin ada trouble. Sambil menunggu, mohon Bapak Ibu untuk mengisi formulir yang sudah ada di Zoom chat. Jika nanti ada yang mau bertanya, silakan di untuk ada titik itu diklik, nanti kemudian pilih raise hand ya, supaya nanti kita bisa memanggil siapa yang akan bertanya. Aduh, maaf saya terlempar keluar ya sepertinya. Halo, Bram? Iya, Mbak. Ya, Sama, sudah ini ya. sudah masuk, Mbak. Udah masuk lagi ya. Mohon maaf tadi sampai mana penjelasan saya? Mohon maaf. Bisa dikerjakan di rumah, Bu. Oh ya, baik. Aduh, mohon maaf, mohon maaf. Oke. Ya, jadi seperti kita bisa lihat di materinya ya, Bapak Ibu. Jadi ini ada referensi aktivitasnya. Jadi setelah tadi fun learning ya, aktivitas fun learning itu mungkin ya bisa 1 jam mungkin ya mereka nonton bareng gitu ya. Terus kemudian mereka dibagikan formulir dan kertas gambar. Tadi sudah saya sampaikan lah ya, kertas gambarnya kenapa harus seragam ya. Sudah rasanya ya? Sudah, Mbak Ica. Oke. Nah, kemudian anak-anak bisa mengerjakan Bapak Ibu di rumah masing-masing. Mengerjakan di rumah masing-masing dan melengkapi formulir pendaftarannya gitu. Nah, kemudian di tanggal yang sudah disepakati, sudah disampaikan oleh Bapak Ibu PIC ke anak-anak, lalu kemudian anak-anak bisa mengumpulkan 1 set formulir pendaftaran dan juga plus karya gambarnya. Nah, ini tadi yang seperti saya sampaikan Bapak Ibu, ini sifatnya opsional basically kepada sekolah ya. Jadi mungkin kalau yang mau melakukan lomba gambar silakan, atau misalnya dengan aktivitas ini pun gitu ya, mereka kan sebenarnya in class dan mengerjakan di rumah, tapi misalnya ada 50 anak mengumpulkan karya gambar, lalu mungkin ada guru seni rupa, guru kesenian yang mungkin mau misalnya menjadi juri kecil-kecilan internal, kemudian untuk memotivasi anak ya, ada versi pemenang versi sekolah gitu dari 50 silahkan. Nah itu kami serahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Monggo, mau ada boleh, mau enggak juga enggak. Enggak ya, mau enggak juga enggak apa-apa. Karena di kami semua karya gambar yang dikumpulkan maka akan berhak untuk ikut ke sesi penjurian nasional oleh juri-juri dari Toyota. Jadi mungkin menang di kompetisi kecil-kecilan di sekolah mungkin belum tentu juga menang di juri nasional, atau sebaliknya. Jadi buat teman-teman nanti anak-anaknya yang aku nggak menang di sekolah, bisa jadi gambarnya itu justru yang menang di level penjurian nasional. Oke, next. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian untuk referensi pelaksanaannya. Jadi kalau tidak mau melakukan lomba gambar, karena kita paham itu juga pasti butuh effort ya untuk bikin lomba-lomba walaupun hanya di level sekolah. Jadi konsepnya kita sifatnya seperti assignment lah ya, bisa dibilang gitu lah ya, untuk anak-anak yang mau. Nah ini kami informasikan. Jadi tadi ada formulir pendaftarannya. Ini adalah format formulir pendaftaran TDCAC yang memang sudah disiapkan oleh Toyota.
Jadi nanti kita sudah siapkan linknya ya Bapak Ibu. Jadi tinggal diklik, basically kemudian mungkin tinggal di print oleh PIC sekolah lalu diperbanyak, di copy sesuai dengan nanti masing-masing sekolah pesertanya ada berapa. Yang mungkin perlu saya sampaikan di sini adalah formulir pendaftarannya sebenarnya tidak nggak terlalu ribet ya Bapak Ibu. Yang diisi pun juga tidak terlalu banyak. Ada beberapa kolom. Itu ada penjelasan karya, peserta, wali, dan di bawah bagian tanda tangan. Untuk peserta dan wali rasanya aman, itu tinggal diisi ya nanti oleh anak dan juga orang tua. Namun sebenarnya yang perlu kami berikan notes kepada Bapak Ibu sekalian adalah di kolom bagian karya yang paling atas gitu. Itu di poin nomor 2 dan nomor 4. Kami tandai ada title atau judul karya serta deskripsi. Nah, ini Bu, Bapak Ibu yang menjadi notes. Jadi nanti kalau untuk formulir pendaftaran ini yang menjadi poin penting adalah nanti untuk nomor ID karya dan peserta itu sama ya. Nah, sebenarnya nomor ID karya dan peserta itu nanti itu ada nomor khusus peserta dari Toyota. Kami dari Kode Solusi yang akan membantu pihak sekolah mengenerate nomor ID sesuai dengan jumlah peserta dari masing-masing sekolah yang diinformasikan kepada kami. Jadi harusnya nggak masalah, kami punya PIC nanti kita bisa tektokan gitu ya. Untuk sekolah misalnya sekolah A, ada anak dari sekolah kami ada 50 anak yang ingin terlibat di TDC AC ini. Nanti kategori mana aja kami yang akan bantu generate sehingga nanti Bapak Ibu PIC hanya tinggal menginformasikan dan anak-anak tinggal mengisi saja. Nah, yang paling penting itu adalah di formulir ini di bagian karya. Karena ini menentukan nanti penilaian. Jadi lomba gambar Toyota ini agak sedikit beda Bapak Ibu. Jadi kalau lomba gambar pada umumnya mungkin mengutamakan teknis atau misalnya bagus atau tidaknya gambar. Tapi kalau dari Toyota ini, kami perlu share juga di sini ya, karena beberapa kami diskusi dengan Bapak Ibu guru. Mereka selalu bilang, Mbak, lomba gambar itu susah, yang gampang itu mewarnai. Karena kalau gambar itu anaknya nggak terlalu pinter gambar, ntar gimana gitu. Nah, di sini yang perlu kita sampaikan juga mungkin Bapak Ibu ke anak-anak, nggak perlu takut kalau anak-anaknya tidak jago gambar. Karena yang di-highlight atau menjadi poin penting oleh Toyota itu adalah ide dan cerita di balik gambar tersebut gitu. Makanya di sini itu disediakan khusus. Nanti setelah dia menggambar, itu namanya apa ya? Kayak tadi Silent yang menang di level dunia itu, dia mobil abjad. Dia ceritakan gitu. Jadi deskripsinya itu dia menceritakan ada isu apa, isu sosial atau lingkungan apa yang menjadi trigger si anak membuat mobil itu gitu. Sehingga si mobilitas itu menjadi solusi gitu. Nah, di sini mungkin kita juga perlu membantu ya Bapak Ibu. Mungkin misalnya kalau nanti memang ada kategori 1 level TK yang ikut serta. Nah, ini mungkin peran dari guru dan juga mungkin orang tua. SD pun mungkin juga di beberapa kelas di bawah perlu dibantu ya. Nah, ini penting pada saat mendeskripsikan itu kalau bisa jangan contoh misalnya ada yang dia bikin mobil terbang. Deskripsinya adalah mobil bisa terbang. Bukan begitu, sayang. Jadi nanti after ini kita kasih contoh ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa dijelaskan apa sih yang menjadi background, ide pembuatan mobil itu dan bagaimana si mobil itu menjadi solusi. Nah, itu penting karena nanti pada saat menilai itu juri-jurinya tidak hanya orang seni, tapi ada juga psikolog anak gitu. Jadi mereka benar-benar bisa melihat bagaimana inspirasi pekanya anak ini terhadap isu sosial dan kemudian ide yang muncul originalitas anak-anak gitu. Nah, next Bram, ini kami berikan beberapa contoh ya Bapak Ibu gitu ya. Nih, gambar anak-anak. Nah, ini tadi ya contoh nih, ada satu nih gambar mobil Dino buta warna. Mohon maaf nih Bapak Ibu kalau dilihat sebenarnya kalau gambarnya kalau tadi ada yang worry teknis, aduh anak-anak kami kurang jago gambar nih Mbak gitu. Nggak masalah. Ini juga kalau kita lihat sebenarnya nggak terlalu outstanding ya si mobil Dino ini. Tapi kenapa dia bisa menang si mobil Dino buta warna ini? Kalau kita lihat deskripsinya ya Bapak Ibu. Anak ini mendapatkan ide itu, dia membuat mobil buta warna ini berbentuk T-Rex gitu ya. Dia bikin badannya balok warna-warni yang ditumpuk gitu. Buat membantu apa? Karena ternyata mungkin di sekitarnya dia itu banyak teman-teman atau orang-orang yang buta warna. Jadinya dengan adanya mobil ini dia berharap orang-orang yang buta warna itu bisa melihat warna-warna normal layaknya orang-orang lainnya. Luar biasa ya, maksudnya itu dari seorang anak kecil punya ide seperti itu, dia lihat isu di sekitarnya, mungkin dia tertrigger entah saudaranya, adiknya gitu ya, punya isu buta warna gitu, akhirnya dia punya ide seperti itu. Nah, ini tadi yang Silent ya, mobil alfabet. Nah, atau ini
juga ada ini judul mobil pengubah sampah daun menjadi buku. Ini juga idenya cukup bagus. Ini levelnya dari SMP, ini yang menang ini ya. Jadi dia tertrigger, ternyata dia tinggal di area yang mungkin sekitarnya itu banyak hutan atau pohon gitu, sehingga sampah daun itu banyak banget. Dan itu cukup mengganggu. Sementara kan kalau orang-orang kita sekarang mau sampah daun tuh caranya diapain Bapak Ibu? Dibakar ya. Padahal sebenarnya kita membakar itu kan asapnya ya, itu juga menjadi masalah baru nih buat udara gitu. Nah sehingga anak ini mempunyai ide, dia membuat mobil gajah pengubah sampah daun jadi buku. Bentuknya seperti gajah, dia terpikirnya mobilnya masa depan ntar kayak gajah, punya belalai, itu fungsi belalainya kayak vakum. Jadi nggak perlu disapu, jadi gitu. Tinggal disedot aja itu daun-daunnya, lalu di dalam mobilnya ada mekanisme mesin, si daunnya bisa diubah menjadi buku. Dia terpikir juga apa? Buku-bukunya untuk ke perpustakaan sekolah di desa-desa terpencil. Nah, luar biasa ya. Jadi benar-benar idenya itu originalitas idenya dari anak-anak tuh benar-benar ini banget gitu ya, positif. Next. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, jadi mobil tangan penolong dan kebaikan gitu. Nah, ini juga lihat trigger nih Bapak Ibu, lihat. Saya diajarkan oleh guru dan orang tua saya untuk berbuat baik dan suka tolong menolong. Jadi as simple as dia mendapatkan value itu, lalu dia tuangkan. Bikinnya apa? Jadi kalau menolong gitu kan ya, jadi dia dapat ide bikinnya seperti apa? Ringan tangan gitulah. Dia belajar di sekolah ringan tangan. Jadi mobilnya as simple as ya udah saya bikin aja mobil bentuknya tangan gitu. Kemudian ya itu tangan tadi, mobil itu untuk menebar kebaikan gitu ke sesama di sekitarnya gitu ya, Masya Allah ya. Dan itu juga ada mobil lansia. Nah ini juga si anak membuat mobil lansia. Terpikir mungkin apa, dia punya kakek nenek, orang kalau udah lanjut usia mungkin udah susah ya mengurus diri sendiri. Kadang kita juga sebagai anak-anak belum tentu bisa merawat orang tua. Nah ini mungkin cucunya terpikir, aku mau bikin mobil yang bisa buat kakek nenek, jadi orang lansia ini nggak perlu repot, jadi kayak dia ngebantu mandi, udah gitu kalau dia sendirian dia bisa dihibur, atau mungkin ada mobil yang bisa nanti membantu dia bisa kumpul sama teman-temannya gitu. Nah jadi apa ya, kita melihat bahwa ini lomba gambar ini benar-benar bukan hanya sekedar satu tema diberi terus bikin, tapi di balik itu sebenarnya ada message yang lebih besar dari si TDCAC. Nah ini itu seperti itu Bapak Ibu ininya. Next, contohnya ya, jadi tadi kita jelaskan ini karena tadi penting tuh di formulir pendaftaran untuk menentukan judul mobilnya apa, spesifik sesuai dengan idenya dan deskripsinya tentang apa gitu, sehingga nanti juri pada saat melihat gambar dan membaca deskripsi itu benar-benar wow gitu, wah ini bagus nih idenya gitu. Nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu semua. Dan nanti ya ini konsepnya tadi ya Bapak Ibu dikumpulkan dari anak-anak itu satu set ya Bapak Ibu, satu formulir dengan satu karya gambar, dan kita minta tolong mungkin nanti adik-adiknya, siswa-siswi diingatkan supaya kalau misalnya nanti formulir, kalau di formulir kan sudah ada nama, nomor ID ya, tapi kalau di karya gambar itu kan takutnya tercecer. Jadi di balik gambarnya nanti kertas gambar itu di baliknya setelah jadi jangan lupa ditulis nama sama nomor ID peserta. Jadi kalau nanti pas dikumpulkan ke kami tercecer, akan mudah bagi kami untuk ini formulir ini gambarnya si ini gitu. Lalu nanti dikirimkan ke kami gitu. Next. Oke, nah ini mungkin tadi beberapa chat saya juga ada baca ya, bertanya ya, di sini mungkin kita bahas di sini Bapak Ibu nanya mengenai kertas gambar. Jadi kalau persiapan apa saja sih dari sekolah gitu, basically kalau untuk ikut referensi tadi ya, aktivitas yang fun learning in class, jadi nggak lomba gambar, sebenarnya jadi dari pihak sekolah ataupun PIC itu cukup menyiapkan form daftar hadir peserta. Ini sudah ada formatnya, tinggal di di print. Ini dipakai untuk pada saat sesi fun learning tadi. Plus juga mungkin nanti ada ini ya, kalau yang post-test pre-test kita sudah ada sebenarnya, nanti filenya juga sudah ada, tinggal di print aja. Kalau mau diperbanyak silakan diperbanyak. Plus tadi juga formulir pendaftaran juga sudah ada formatnya, tinggal di print dan diperbanyak sesuai peserta. Nah, satu lagi itu tadi yang kita minta tolong untuk kertas gambar. Jadi memang ini adalah ketentuan kertas dan alat gambar itu dari Toyota. Kalau alat gambar itu bebas. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan mau pakai krayon, spidol, cat, pensil warna,
silahkan, monggo. Anak-anak sukanya apa silahkan. Tapi untuk kertas gambar di sini disampaikan untuk standarnya itu sebenarnya buku gambar tuh ada yang ini ya Bu ya, ada yang Bapak Ibu, ada yang besar, ada yang kecil. Itu boleh kedua-duanya. Mau pakai yang A3 boleh, A4 boleh. Ada beberapa sekolah bilang, aduh kalau yang level TK 4 aja ya Mbak ya, karena anak TK biasanya gambarnya nggak ini. Monggo. Mungkin tapi kalau yang SMP, SD udah pakai A3, monggo. Itu diterima semua oleh Toyota. Tapi syaratnya kertas gambar tidak lebih tebal dari 5 mm. Karena kalau lebih tebal akan didiskualifikasi. Jadi sebenarnya gampangnya Bapak Ibu, buku gambar itu loh ya, anak-anak yang kita biasa anak-anak pakai buku gambar itu sebenarnya sudah masuk standar ya kalau kita ini. Jadi sebenarnya bisa acuannya menggunakan kertas gambar yang dari buku gambar itu sebenarnya bisa ke situ gitu. Nah, jadi makanya kenapa untuk kertas gambar kami sarankan sebaiknya dikoordinir dan dibagikan dari sekolah supaya seragam ke seluruh peserta gitu. Next. Nah, ini yang tadi kalau untuk nonton bareng pembelajaran, video pembelajaran ini sudah ada semua ya Bapak Ibu, nanti sesuai kategori, tinggal diklik dan di play, anak-anak bisa menonton. Jadi masing-masing kategori ada 3-2 video yang bisa mereka tonton. Plus, kalaupun mau ditambahkan dengan dari Bapak Ibu guru, maksudnya untuk mengajarkan mereka membahas isu sosial dan lingkungan juga monggo. Intinya mereka fun learning gitu sebelum membuat gambar. Next. Oke, nah ini kami hanya menyampaikan untuk timeline program secara nasional ya, Bapak Ibu izin. Jadi tadi kita ini lagi fase di nomor 2, kita mengumpulkan karya gambar gitu ya. Nanti dari Toyota sendiri, Toyota Astra Motor mereka cut off secara nasional itu per 14 Januari untuk pengumpulan gambar. Karena ini kita juga membuka pendaftaran lewat online. Ini kan kita kebetulan kalau dengan Ma'arif kita konsepnya mengajak kerjasama nih sekolah-sekolah Ma'arif untuk siswa-siswanya, tapi ada juga yang mungkin mereka mendaftar online itu bisa, dan itu cut off-nya dari Toyota Astra Motor adalah per 14 Januari sudah ditutup untuk kemudian langsung masuk ke fase penjurian gitu. Jadi dia masuk fase penjurian, nanti saya akan jelaskan setelah ini ya. Penjuriannya pun ada berlapis, ada level-levelnya. Nanti di bulan April itu sudah masuk, kita sudah punya 300 besar, jadi setiap kategori sudah ada 100 pemenang terbaiknya. Nah, itu yang akan dimasukkan ke dalam website virtual galeri khusus TDC AC. Nanti puncaknya di bulan Mei atau Juni itu akan ada national awarding untuk pemenang yang makan anak-anak yang mewakili Indonesia nanti ya. Next. Nah, ini yang perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, ini juga mungkin nanti perlu sebagai motivasi ke anak-anak ya. Jadi untuk TDC AC secara nasional ini, untuk penjuriannya itu ada beberapa level, jadi nanti setelah di cut off di 14 Januari, itu pada bulan Februari itu akan ada fase seleksi kualitas ide. Jadi target kita itu secara nasional itu Sabang sampai Merauke ya Bapak Ibu, itu mengumpulkan lebih kurang 6.500 sampai dengan 7.000 gambar gitu ya. Nah, nanti dari ribuan gambar tersebut di bulan Februari kita akan kerucutkan. Jadi mungkin setengahnya akan dipilih oleh juri. Nah, nanti untuk sesi ini anak-anak yang terpilih di seleksi kualitas ide, mereka akan mendapatkan e-sertifikat official dari Toyota Astra Motor. Nah, kemudian di bulan Maret dari yang berapa ribu tadi ya, sekitar 3.000-an mungkin ya, setengahnya dari total, itu akan dipilih 100 besar gambar terbaik dari masing-masing kategori. Untuk anak-anak yang masuk di 100 besar ini nanti akan mendapatkan sertifikat fisik official dari Toyota Astra Motor yang menyatakan bahwa dia adalah pemenang 100 besar untuk TDC AC ke-17. Di bulan April kemudian dikerucutkan lagi, dipilih pemenang 10 besar dari masing-masing kategori. Nanti adik-adik yang menang 10 besar itu akan mendapatkan sertifikat 10 besar plus uang tunai sebesar 1 juta rupiah per anak. Dan puncaknya adalah 3 besar dari masing-masing kategori. Itu nanti di National Awarding. Juara 1 akan mendapatkan hadiah 10 juta, juara 2 7 juta, juara 3 5 juta. Plus ditambah dari Toyota juga mereka membuka kesempatan ya, ada yang namanya special award. Jadi di luar dari yang pemenang 3 besar tadi ada kategori special award.
bisa 2 atau 3 kategori. Jadi mungkin ada tema-tema tertentu yang akan dipilih oleh Toyota untuk menjadi pemenang Special Award. Dan tentunya yang menang 3 besar ini masing-masing kategori akan menjadi perwakilan Indonesia untuk berkompetisi di level global. Nah, dan penjuriannya di sini kita lihat di sebelah kanan, Toyota melibatkan juri independen dan juga menggunakan sistem verifikasi karya finalis melalui video. Jadi benar-benar penjuriannya juga sangat-sangat ini ya, khusus, dan juga menggunakan channel-channel juri-juri yang memang sudah berpengalaman dan profesional. Next. Oke, nah ini mungkin di akhir ya, jadi nanti gambar-gambar yang sudah dibikin oleh anak-anak itu nanti prosesnya bisa dikumpulkan ke kami, itu prosesnya kita kirim aja ya Bapak Ibu, kirim gambarnya bisa melalui pos, karena kan ini dari luar kota ya, kami sendiri base-nya ada di Jakarta, gitu. Dan kita juga punya contact person nanti apabila memang ada sekolah-sekolah yang memang berminat untuk bergabung mengikuti aktivitas ini, kita bisa disupport oleh PIC kami. Next. Oke, nah mungkin yang terakhir mungkin ya Bapak Ibu penjelasan kalau dari saya gitu. Jadi mungkin next action-nya setelah mendapatkan penjelasannya tadi, nanti kami juga akan share ya Bapak Ibu, mungkin melalui pusat ya. Kami akan share materi PPT hari ini, apabila ingin dibaca lebih lanjut kami akan share. Kemudian harapan kami setelah penjelasan hari ini, apabila dari sekolah Bapak Ibu ada yang ingin bergabung dan mengirimkan siswa-siswinya untuk menjadi peserta TDC AC ini, mungkin kami bisa diinformasikan yang akan berpartisipasi. Konsepnya nanti saya nggak tahu nih ya, apakah mungkin dikoordinasikan dari pusat, jadi mungkin nanti dari pusat akan melist gitu ya, sekolah-sekolah mana yang akan bergabung, kemudian menginformasikan ke kami, ataupun nanti sekolah by sekolah. Nanti bisa juga begini mungkin Pak Sunan, kalau misalnya memang lebih mudah seandainya memang ada yang akan bergabung, jadi kami bisa diinformasikan untuk sekolah, kemudian nama dan nomor kontaknya bisa juga. Jadi nanti kami yang akan coba menghubungi masing-masing sekolah apakah akan ikut atau tidak gitu. Karena nanti setelah itu untuk sekolah-sekolah yang memang menyatakan mau mengikut sertakan siswa-siswinya di lomba TDC AC ini, nanti dari PIC sekolah bisa menginformasikan kepada PIC kami berapa kira-kira jumlah peserta dari sekolah tersebut plus kategorinya. Mungkin kalau SMP udah pasti kategori 3 ya. Kalau SD mungkin ada possibility kategori 1, 2, dan 3 gitu. Jadi per sekolah berapa pesertanya, sehingga nanti itu menjadi triggers kami dan tim untuk menyiapkan nomor ID peserta tadi. Jadi setelah kami dikirimkan dari MI ABC misalnya gitu, kami ada 50 anak ya, kategori 1 sekian, 2 sekian, sudah ada listnya. Nanti berdasarkan itu kami akan bantu generate nomor ID peserta untuk kami kirimkan kembali ke PIC sekolah. Lalu setelah itu sekolah bisa menentukan jadwal untuk melaksanakan tadi aktivitas fun learning tadi, in class, yang nonton bersama tadi ya, plus mungkin ada pre-post test kalau untuk kategori 2 dan 3. Lalu setelah itu proses menggambar dan melengkapi formulir pendaftaran. Kalau mengikuti referensi tadi dari banyak sekolah yang sudah melakukan itu, anak-anak menggambar di rumah ya Bapak Ibu gitu. Tapi balik lagi ke sekolah, kalaupun memang mau dibuat setelah fun learning langsung gitu, misalnya memang di hari tertentu dia dikasih waktu 90 menit menggambar di tempat, itu silakan juga, itu sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan dari masing-masing sekolah. Yang penting gambar diselesaikan dan formulir pendaftaran diisi dengan lengkap, benar, dan juga tadi judul dan deskripsinya mohon diperhatikan gitu. Nah, kemudian setelah semua terkumpul, karya gambar dan formulir pendaftaran, serta nanti ada beberapa juga yang mungkin kami minta bantuan dari sekolah, itu bisa dikumpulkan kepada kami. Nah, untuk berapa banyak ya untuk batasan sekolahnya yang bisa mengikut sertakan? Basically sebenarnya tidak ada batasan khusus untuk per sekolah. Mungkin kalau dengan lembaga pendidikan Ma'arif ini kita konsepnya melihatnya sebagai satu kesatuan yayasan. Mungkin gitu ya, ini masih ada Pak Tarsimin ya mungkin di sini ya. Jadi kita melihatnya sebagai satu kesatuan secara keseluruhan lembaga pendidikan Ma'arif. Jadi misalnya mau ada totali misalnya nanti ada 50 sekolah yang ikut gitu ya. Mungkin ada satu sekolah yang bisa mengirimkan 30 anak atau bahkan sampai dengan 100 anak gitu. Atau mungkin
kami mau benar-benar pilih yang memang sudah ada juara-juara menggambar gitu ya, 10 anak gitu, nggak apa-apa. Kami di sini merasa appreciate bahwa kita melihat sebagai satu kesatuan LP Ma'arif dari SDMI dan MTS SMP gitu. Jadi tidak ada batasan ya Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya itu di chat berapa batasannya, tidak ada untuk per sekolah, tidak ada, karena nanti kita melihatnya sebagai total LP Ma'arif Jawa Timur gitu. Jadi nanti silakan dikumpulkan ke kami. Pengumpulan ini pun juga kami serahkan apakah mau dikoordinir dari pusat, jadi mungkin se-Jawa Timur dikumpulkan dulu di pusat gitu, baru kemudian kumpulkan ke kami, atau sekolah by sekolah langsung ke kami Kode Solusi juga tidak apa-apa. Jadi di sini yang mau dikumpulkan adalah tentunya tadi misalnya karya gambar sama formulir pendaftaran diklip jadi satu, kemudian ada daftar hadir tadi ya pada saat fun learning gitu ya. Nanti bisa tuh dimasukkan ke dalam amplop atau box gitu ya. Tadi alamat sudah kami kasih, tinggal dikirimkan melalui pos, kurir ya, JNE dan lain sebagainya ke alamat kami. Plus kami juga mungkin minta tolong titip untuk sekolah yang mengadakan aktivitas ini sebagai bentuk bukti juga kita ke pihak Toyotanya untuk penyelenggaraan TDC AC di lingkungan sekolah LP Ma'arif. Itu ada foto pelaksanaan aktivitas fun learning, kemudian mereka mungkin sedang mengerjakan tes, kemudian nanti pada saat anak mengumpulkan gitu ya ke PIC sekolah, ada beberapa perwakilan anak sedang pegang gambar gitu ya, berfoto bersama gurunya gitu. Itu nanti fotonya bisa via WA juga nggak apa-apa. Ini lebih ke untuk dokumentasi dan nanti ada pencatatan kita secara rapi sekolah by sekolah untuk dokumentasinya gitu. Nah mungkin untuk penjelasan aktivitas TDC AC dari saya seperti itu, Bapak Ibu semua. Nextnya mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat kayak saya udah banyak, atau mungkin bisa raise hand, nanti dibantu ya Bram dan Sally untuk mengarahkan siapa yang mau bertanya. Tapi kayak lagi untuk PPT siang hari ini nanti kami akan kirimkan mungkin maaf Casunan, nanti mungkin titip mungkin ya apa kami WA ke Casunan, mungkin bisa untuk di-blast ke semua jaringan teman-teman ini. Saya juga ini atau kalau mau one by one Japri juga sebenarnya tadi ada di slide ya, ada kontak person kita itu Mas Brahma dan juga Mbak Kansa. Kalau mau Japri ke situ juga boleh. Jadi minta tolong kirimin ininya atau apa itu juga boleh gitu. Oke, dari saya itu nextnya mungkin sesi tanya jawab dulu, atau mungkin dari Pak Tarsimin ada yang mau ditambahkan Pak, atau dari teman-teman tim Kode Solusi yang mau ditambahkan, monggo ya. Cukup Pak Ica. Mbak Ica, ini beberapa pertanyaan yang aku rekap Mbak, mungkin bisa Iya. dibaca. Oke, terima kasih Sally. Jadi untuk pertama ini dari chat ya, ukuran kertas berapa? Nah, jadi ini sudah dijawab oleh Sally ya. Jadi seperti tadi ada di slide. Jadi itu yang direkomendasikan itu menggunakan ukuran A3. Tapi yang A4 juga boleh. Makanya tadi saya sampaikan sebenarnya kan buku gambar itu kan ada dua ukuran ya Bapak Ibu, ada yang gede, ada yang kecil. Yang kecil itu A4, yang besar itu A3. Jadi sebenarnya A3 boleh, A4 boleh, karena dua-duanya sama-sama diterima. Yang penting tadi, tebalnya tidak lebih dari 5 mm gitu. Warna, bahan, dan bentuknya bebas, disarankan kalau kertas gambar mah ikut ini nih ya, warna apa ya, putih kekuningan gitu ya, biasanya kalau buku gambar ya gitu. Jadi sebenarnya mungkin supaya gampang ya Bapak Ibu, sebenarnya buku gambar anak-anak itu sebenarnya sudah masuk kualifikasi sih ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau gampang gitu ya, beli buku gambar itu kan tinggal dicopot-copot gitu ya, itu bisa dapat beberapa lembar gitu sebenarnya ya. Yang menyediakan kertas siapa? Nah, ini dari pihak sekolah Bapak Ibu. Kita mohon bantuannya dari pihak dari sekolah untuk menyediakan supaya seragam dan tadi menghindari ada konteks diskualifikasi takutnya gitu ya. Apakah ada batasan jumlah peserta? Tidak ada. Tadi seperti saya sampaikan bahwa untuk peserta ini kita melihatnya keseluruhan dari lembaga pendidikan sekolah Ma'arif. Jadi kita nggak membatasi, mungkin ada sekolah yang lebih banyak atau sekolah ini nggak masalah karena kita nanti akan melihat total, dan kami yakin mudah-mudahan ada cukup banyak sekolah-sekolah yang mau bergabung, karena kami melihat juga ini sebenarnya kesempatan ya, bukan hanya untuk anak-anak yang ikut lomba tapi juga untuk sekolah. Harapannya nanti jika memang ada anak-anak berbakat yang menjadi pemenang, mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu exposure ataupun value lebih bagi sekolah
maupun kepada lembaga pendidikan Ma'arif sendiri di Jawa Timur ya. Setelah menonton, apakah langsung menggambar? Nah, kalau secara urutan aktivitas, iya, setelah nonton menggambar. Tapi timing untuk menggambarnya itu tadi saya sampaikan nih, Bapak Ibu. Bebas. Apakah misalnya setelah menonton, jadi misalnya memang ada 50 anak, diumumkan, oke, buat peserta DCAC tanggal sekian, sehabis pulang sekolah kumpul di kelas 6A misalnya. Nah, disitulah anak-anak dikumpulkan, lalu kemudian mereka nonton, misalnya dilanjutkan. Mereka langsung menggambar, mungkin dikasih waktu 90 menit gitu ya. Mereka menggambar langsung dikumpulkan. Itu boleh gitu. Kalau memang Bapak Ibu merasa itu memungkinkan gitu ya dan nyaman buat anaknya boleh. Atau bisa juga sesi di kelas itu hanya untuk nonton bareng aja dan briefing gitu ya. Tadi nonton bareng ada pre-post test, kemudian briefing anak-anak, lalu mereka dibagikan tadi formulir pendaftaran sama kertas gambar. Habis itu mereka bawa pulang tapi dikasih batasan waktu Bapak Ibu. Misalnya dikasih waktu seminggu ya nak, berarti Senin depan semua kumpulin. Udah jadi satu, kertas gambar udah jadi sama formulir yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani gitu. Jadi monggo ya Bapak Ibu diatur dan ditentukan dari masing-masing kebijakan sekolah. Minta tolong PPT-nya di-share agar kami bisa mudah mendaftar. Boleh, nanti tadi ya, atau mau di-share di chat di sini juga boleh ya, Mbak Sally dan Mas Bram boleh dibantu. Nanti kalaupun misalnya ini nanti saya juga akan share izin ke Pak Sunan, saya izin share juga apabila dibutuhkan, mungkin ada yang terlewat dan butuh, jadi kita share ya gitu. Untuk materinya apabila ingin dibaca. Di dalam materi itu juga ada kontak personnya kami ya Bapak Ibu. Di situ ada kontaknya Mas Bram dan juga Mbak Kansa. Setelah itu mau dijapri, monggo. Apakah ada grup WA-nya? Nah, untuk grup WA ini nanti kami kembalikan juga ke teman-teman, maksudnya ke Bapak Ibu dan juga mungkin dari kebijakannya dari pusat kalau memang nanti dibutuhkan. Jadi misalnya nanti memang sudah ada listnya untuk sekolah-sekolah yang memang mau terlibat mengirimkan anak-anaknya di lomba TDC-AC ini. Kalau memang dibutuhkan grup WA, insya Allah akan kami fasilitasi Bapak Ibu. Jadi nanti kami bikinkan khusus grup WA LP Ma'arif. Jadi nanti semua sekolah yang terlibat, siapa kontak personnya akan kami masukkan di situ. Jadi koordinasi pertanyaan ataupun apapun bisa kita bahas di dalam grup gitu. Boleh ditampilkan lagi nomor CP-nya. Itu sudah ada ya di nomor 8, dibantu Mbak Sally, itu ada kontaknya Mas Brahma dan Mbak Kansa. Deadline pendaftaran kapan ya? Nah, nomor 8. Jadi begini Bapak Ibu, sebenarnya kalau dari Toyota sendiri, itu mereka cut off menutup aktivitas TDC-AC ke-17 ini secara nasional itu di tanggal 14 Januari. Walaupun kami sebagai tim penyelenggara, untuk yang sifatnya kerjasama gitu ya dengan sekolah, kalau itu dari luar kota, kami sebenarnya merekomendasikan itu paling lambat kami terima itu 7 Januari ya, karena takutnya kan ada proses pengiriman ya kalau dari luar kota. Jadi kita nggak tahu kadang kurirnya bisa cepat, bisa lama. Jadi kita mengantisipasi sebelum 14 Januari semua sudah kami terima. Dan apabila bisa lebih cepat, karena memang dari sekolah-sekolah yang sudah kami kerjasama sebelumnya, mereka inisiatif, Mbak kita langsung deh ini November, pokoknya Desember kelar. Karena kan ada beberapa sekolah yang kita kan nanti final testnya di Desember, jadi nanti sebelum final test udah beres, monggo. Tapi rekomendasi kami maksimal itu di awal Januari, tidak lebih dari 7 Januari itu sudah diterima di kami. Jadi mungkin kalau 7 Januari diterima di kami, ya mungkin bisa 3 hari atau 4 hari sebelumnya dari sekolah sudah bisa kirimkan ke alamat kami. Boleh dijelaskan kembali mengenai fun learning. Mengenai fun learning, kalau mengenai fun learning mungkin boleh kita balik ke yang ini sedikit kalau fun learning. Slide yang ini Bram, slide yang referensi. Oke. Jadi untuk fun learning itu Bapak Ibu, jadi sebenarnya fun learning ini tuh aktivitas untuk membantu anak-anak tertrigger ide mereka untuk menggambar. Jadi sifatnya adalah belajar gitu ya, muatan pendidikan, tapi goalnya adalah mereka idea. Maaf Bram, bukan yang ini, jadi yang slide yang referensi. Oke, nice, sip, yang tadi, bukan.
Next, ya ini oke. Nah jadi gini ya, Bapak Ibu yang menanya fun learning, jadi kan aktivitas fun learning itu sebenarnya, oh maaf, sorry, naik ke atas lagi Bram, yang penjelasan di awal. Jadi fun learning itu kan sebenarnya mereka memang sesi di mana mereka itu Bapak Ibu kita kasih semacam muatan pembelajaran untuk memancing kepekaan mereka gitu. Jadi dengan aktivitas fun learning sebelum menggambar, objektifnya anak-anak itu akan lebih mudah mendapatkan ide mereka mau menggambar mobilitas apa nih gitu. Nah, untuk fun learning-nya sendiri kegiatannya seperti apa? Nah, jadi dari Toyota sendiri sebenarnya sudah mempermudah nih, membantu. Jadi Bapak Ibu guru tuh nggak perlu pusing juga menyiapkan mau kasih materi pembelajaran apa ya gitu. Nah, Toyota sendiri sudah menyiapkan. Tadi udah sempat dibuka Mas Bram di awal, itu sudah ada link-linknya Bapak Ibu guru disesuaikan dengan kategori masing-masing. Jadi kayak kategori di bawah 8 tahun anak-anak TK itu sudah dibikinkan sama Toyota tuh ada 3 video. Jadi video itu ditonton, itu isinya tuh kayak semacam dia menceritakan, aduh bumi kita ini lagi sakit misalnya. Ada isu-isu lingkungan yang terjadi, contohnya A, B, C, D gitu. Apa yang menyebabkan itu? Nah jadi itu anak-anak kan mungkin kalau visual lebih menarik ya. Jadi mereka diajak nonton bareng gitu. Sesi in class sesuai dengan kategori, tinggal mengutilize video yang sudah siap pakai. Atau kalau memang Bapak Ibu guru mau lebih deep gitu ya, ada membuka sekalian misalnya ya, oh ini sekalian deh ada Bapak Ibu guru saya mau ngajak anak-anak ini belajar yang sifatnya apa ya, lebih alam gitu loh, lebih ini ya gitu ya, tadabur alam, mungkin sekaligus tadabur alam, tapi nggak usah jauh-jauh, di sekitar lingkungan sekolah aja, mungkin emang kebetulan di situ di sekitar sekolahnya ada aliran sungai, ada misalnya apa yang gitu ya, memang berdampak lingkungan gitu. Anak-anaknya bisa diajak di peserta itu, misalnya Bapak Ibu punya 50 peserta apa 20 peserta, yuk kita ke depan sekolah, kita lihat tuh di dalam apa kali atau apa ada di situ limbah atau apa, kalian sadar nggak sih tiap hari pulang sekolah datang sekolah lewat sini gitu, itu bahayanya apa ya gitu. Jadi berinteraksi langsung, mereka pun juga jadi tanya gitu kan, Pak ini gini 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 gitu, atau Bu seperti ini gitu. Nah itu contoh fun learning ya Bapak Ibu yang bisa, jadi kita bebaskan kalaupun misalnya Bapak Ibu juga punya materi sendiri tapi fokusnya ke isu sosial dan lingkungan, itu juga silakan gitu. Jadi intinya anak-anak itu tidak hanya sekedar disuruh buat gambar lomba gambar, tapi ini juga menjadi satu muatan pendidikan yang Toyota harapkan mempunyai value lebih juga, tidak hanya bagi sekolah, tenaga pengajar, tapi juga untuk anak-anak yang menjalankannya gitu. Oke, itu fun learning. Ada lagi Sel ininya poin-poin pertanyaannya? Ada Mbak. Ini, bagaimana penjurian tahu kalau itu karya original dari siswa? Oke, jadi sebenarnya kalau mau dibilang bagaimana penjurian tahu itu original, ya basically sebenarnya relatif ya Bapak Ibu semua gitu ya. Maksudnya relatif dalam arti kata gini, mungkin kalau saya ataupun kita dari tim kode solusi nggak bisa apa ya, maaf bentar, Mute Mbak Ica. ya ya bentar. Oke, jadi Ica ke mute lagi. ya maaf. Jadi apa namanya? Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu. Jadi karena ini makanya Toyota itu mereka nanti dalam penjurian itu mereka mengundang memang juri-juri yang profesional. Jadi memang mereka sudah profesional dan sudah mumpuni di bidang seni, di bidang apa namanya karya gitu ya, ilustrator yang memang mereka sendiri juga adalah ilustrator, menggambar. Terus tadi saya juga sampaikan jurinya itu tidak hanya dari kalangan seni, tapi mereka juga melibatkan Toyota itu dari para apa namanya psikolog anak. Nah, memang kalau mau dibilang bahwa spesifiknya apa, bagaimana bisa menentukan juri dari siswa itu sebenarnya sudah ada di levelnya, di ranahnya juri ya, kalau kami bisa sampaikan ya Bapak Ibu gitu. Tapi tentunya makanya tadi dari melihat gambar plus juga pentingnya tadi penulisan judul karya dan deskripsi itu juga menjadi poin penting gitu. Dan karena juri-juri yang kami pahami mereka tidak hanya melihat gambar tapi juga melihat apa istilahnya dari sisi penjelasan, dari sisi idenya gitu. Jadi apa ya, harusnya sih kita melihat bahwa karena kan ini sudah berjalan bertahun-tahun ya Bapak Ibu.
Jadi basically mereka juga sebenarnya sudah bertemu dengan banyak gambar ya. Jadi mungkin practice make perfect kali ya Bapak Ibu, kalau saya menyebutnya mungkin begitu. Tapi mohon maaf nih, saya tidak punya ini seperti itu. Jadi mungkin kalau jawabannya kurang memuaskan, mohon maaf. Tapi insya Allah mungkin kami mengajak Bapak Ibu guru semua untuk sama-sama yakin bahwa ini lomba gambar Toyota ini sudah berjalan selama 17 tahun dan levelnya bukan cuma nasional tapi juga global. Jadi harapannya juga pastinya secara juri pun orang-orangnya juga memang sudah terpilih oleh Toyota untuk menilai karya gambar anak-anak gitu. Oke, next untuk penjurian ada lingkup tiap provinsi kementerian atau bagaimana Kak? Untuk penjurian itu sifatnya nasional Bapak Ibu. Jadi dia tidak memilih apa istilahnya, oh dari provinsi ini mana yang menang, enggak. Jadi memang sama seperti di global, jadi nanti semua negara dari Toyota Global akan diadu, semua sama juga kita di nasional. Semua gambar itu tidak melihat asalnya dari mana, itu benar-benar dilihat benar-benar dari poin-poin kriteria yang memang sudah ditentukan gitu. Jadi tidak ada lingkup apakah dari atau mungkin kota misalnya atau dari provinsi pemenangnya apa, tidak ada sih. Jadi mungkin kami juga dari Toyota Astra Motor meminta kepada kami, karena ini tadi sifatnya Kak saya sudah sebutkan di awal, hak seluruh anak Indonesia. Jadi memang kami di tahun ini mencari gambar itu seluruh provinsi. Jadi bisa dikatakan harapannya perwakilan dari anak-anak, perwakilan dari tiap provinsi itu ada di TDC AC ini. Begitu Bapak Ibu. 12 dari sekolah saya apakah boleh mengikuti? Boleh sekali. Jadi saya mungkin garis bawahi sekali lagi bahwa Toyota mengadakan lomba ini sebagai hak bagi seluruh anak Indonesia. Jadi tanpa melihat dia dari sekolah mana, sepanjang dia adalah anak Indonesia masuk kategori yang ditentukan gitu ya, dan mengikuti syarat dan ketentuan sesuai dengan yang dibuat oleh TDC AC, maka boleh menjadi peserta. Jadi mungkin ini ada pertanyaan juga ya waktu itu dari sekolah, saya nggak sampein. Jadi misalnya dia ada sekolah terus kemudian gurunya bilang, Mbak saya nanya dong gitu ya, ini kan kebetulan Mbak kerjasamanya dengan sekolah saya nih, tapi anak saya itu nggak sekolah di sini loh Mbak gitu. Boleh nggak Mbak saya dapetin anak saya? Saya di sini kami mau menyampaikan boleh sekali gitu. Jadi mungkin memang kami juga mohon maaf, kami mewakili Toyota, rasanya kami juga tidak bisa bekerja sama dengan seluruh sekolah ya mungkin ya gitu ya. Setiap sekolah gitu kami juga mungkin punya keterbatasan gitu ya. Tapi apabila memang ada anak-anak di luar sekolah yang kami ajak kerjasama mau, terbuka kesempatannya secara luas gitu. Untuk mendapatkan nomor ID peserta gimana ya? Nah ini tadi Bapak Ibu sudah saya jelaskan juga. Jadi nanti kalau memang ada sekolah Bapak Ibu yang memang ingin mengirimkan anak-anaknya sebagai peserta DCAC, itu bisa berkoordinasi, mungkin entah nanti dikoordinir oleh pusat atau mungkin langsung ke kami juga boleh. Silakan informasikan sekolahnya mana, lalu kemudian nanti Bapak Ibu bisa menginformasikan nih, misalnya sudah dikumpulkan ada 50 peserta, kemudian ada kategorinya ya, ada kategori saya tadi ya, dari 50 kategori 1 20, kategori 2 10, kategori 3 10 misal gitu ya. Silakan informasikan ke kami, lalu nanti PIC kami dari Kode Solusi akan membantu PIC sekolah untuk generate nomor ID bagi siswa-siswi Bapak Ibu. Jadi nanti 50 kami akan generate nomornya, karena itu memang kodenya unik khusus dari TDC AC. Nanti kita akan kirim, Bapak ini ya untuk 50 peserta Bapak ini nomornya. Nanti nomor itulah yang nanti artinya dipersiapkan sebelum yang fun learning ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum sesi fun learning kan sebelum dibagiin formulir, kita sudah dapat info, kami kasih nomor ID-nya supaya nanti pada saat mengumpulkan anak-anak mereka sudah tahu. Jadi Andi, kamu nomornya yang ini ya gitu. Jadi mereka tahu oh iya nanti dia tinggal diisi tuh di ininya gitu. Di formulir pendaftaran karena sudah dibagi sesuai dengan listnya. Mau untuk pengumpulan tadi mau sebaiknya buat grup WA Bu. Iya, boleh. Untuk nomor 14, iya boleh Bapak Ibu. Nanti kita bisa bantu fasilitasi untuk grup WA, tapi mungkin kami juga mohon dibantu ya Bapak Ibu. Nanti kira-kira teknisnya yang enak seperti apa. Jadi kami boleh diinformasikan sekolah-sekolah mana saja yang memang mau bergabung untuk Toyota TDC AC ini.
lalu nanti PIC-nya siapa kontaknya, nanti itu yang akan kami invite ke dalam grup WA khusus gitu. Jadi mungkin kami bisa dibantu dulu nih list sekolah, lalu nama PIC sama nomor kontak WA-nya. Jadi sudah kami dapatkan, kami akan buatkan grup khusus secepatnya. Oke, untuk pengumpulan karya dikirim kemana? Itu nanti bisa lihat di PPT ya Bapak Ibu, kalau sudah semua, jadi proses gambar sudah selesai, formulir juga sudah terisi, tadi mungkin dokumentasi sudah diambil gitu ya. Boleh nanti dikirimkan itu melalui pos saja, mungkin bisa di dalam amplop ataupun di dalam box. Alamatnya sudah ada di dalam PPT, itu office kita ada di Jakarta Timur. Oke, terus kemudian nomor 17 itu apa ya? Sel nggak kelihatan. Pertanyaan. Jika mendaftarkan diri secara personal atau orang tua langsung nomor ID bagaimana? Kalau untuk yang dia personal itu sebenarnya bisa. Plus ini mungkin sekalian saya menambahkan juga ya pertanyaan nomor 16 ini. Jadi mau mendaftarkan personal atau misalnya anak-anak yang dari sekolah nih ya, dari sekolah dia sudah ikut. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian dia tiba-tiba dapat ide lagi nih. Kan periodenya masih ada ya secara Toyota kan Januari. Bu, kok aku kepikir ada ide bagus lagi nih. Aku pengen bikin gambar lagi. Bisa enggak ya? Bisa. Jadi kalau mau daftar personal ataupun mau menambah karya itu bisa. Tapi memang jalurnya tidak lewat sekolah lagi. Tapi bisa langsung akses ke website official Toyota yang tadi ada. Mungkin nanti Mbak Sally bisa sampai di sini. Jadi itu ada www.toyota.astra.co.id/tdcac. Itu bisa buka di website tersebut. Itu ada link pendaftaran. Kalau ingin ikut mendaftar secara perseorangan ya, itu bisa mendaftar di situ. Nanti juga proses fun learning-nya bisa ada di situ gitu ya. Jadi dia nonton, kemudian nanti kalau sudah ada karyanya dia bisa foto dan upload di situ. Plus walaupun nanti tetap dia harus mengirimkan karya gambar fisiknya ya ke alamat kantor Toyota Astra Motor gitu. Jadi ini kalau untuk yang sifatnya kolaborasi sekolah ini kita kolektif ya, jadi memudahkan ya anak-anak nggak perlu daftar masing-masing. Tapi kalau mau ada mendaftar personal juga bisa, silakan secara mandiri mengakses website. Nah ini yang ditulis oleh Mbak Sally di sini ya, toyota.astra.co.id/tdcac. Ini juga berlaku kalau yang ingin nambah karya. Jadi udah ikut sekolah, terus dia mau nambah karya, silakan diakses juga ke sini langsung, jadi tidak lagi melalui guru sekolahnya. Begitu. Ada. Selama 17 tahun kemarin, total keseluruhan peserta berapa ribu, Kak? Nah, ini Sally ingat nggak? Waduh, ini bukan ribu lagi ya. Kita sudah, Sally punya datanya, Sel? Puluhan ribu ya? Ya, puluhan ribu. Itu bahkan yang secara global aja itu sudah jutaan global, ya. 100 sekian ribu. Tuh hampir enggak ya? Saya lupa. Juta ya, juta. Seingatku juta ya, karena 140 negara kan ya. Itu sudah hampir 8 juta kalau nggak salah, itu yang sampai dengan tahun lalu ya. Kalau untuk Indonesia itu ratusan ribu ya, mungkin ya ratusan ya, spesifiknya kita nggak ingat ya Pak. Bu, itu ratusan ribu karena di tahun ini aja kita itu ditargetkan sampai dengan 7.000 gambar. Ini baru di tahun ini saja. Jadi kalau kita hitung mundur, kalau 7.000 dikali 17 ya lebih kurang kalau rata-rata ya sekitar ratusan ribu sih yang sudah terkumpul gitu. Mohon yang ikut Zoom ini langsung buatkan grup PPT dan lain nanti dikirim ke sini. Sebentar nih ada pertanyaan ya. Kalau boleh tahu ini lombanya tingkat apa ya, Bu? Ini tingkat nasional dan tingkat global, Bu. Ini Ibu Sarah ya. Jadi nanti semua anak-anak Indonesia yang mengumpulkan gambar ke kami, ada penjurian itu menentukan pemenang tingkat nasional, pemenang Indonesia ya. Nanti pemenang top 3 dari masing-masing kategori itu akan mewakili, membawa nama Indonesia untuk berkompetisi di tingkat global melawan anak-anak dari negara lain, Bu. Sampai dengan tahun lalu tercatat ada 140 negara yang mengirimkan anak-anaknya untuk lomba TDCAC ini.
Yang ikut Zoom ini langsung buatkan grup PPT dan nanti akan dikirim ke sini. Boleh Pak, tapi kami perlu nomor Aja di post kontaknya. kali ya Pak. Nomor handphonenya bisa langsung ditulis di chat aja kali ya. Nanti kita coba rekap. Ya, boleh kalau memang memungkinkan seperti itu, karena lumayan banyak ya kayaknya ini ada saya rasa. Ini ada 116 sih. Atau kalau boleh dibantu misalnya bisa dikoordinir di satu gitu ya lalu nanti di WA-kan ke PIC kami gitu Bapak Ibu. Boleh supaya kami juga bisa tahu. Jadi mungkin kalau di-share di sini takutnya hanya nama dan nomor kontak, tapi mungkin akan lebih baik mungkin sekolahnya dari mana. Nah ini Cak Sunan, alhamdulillah nih dari Cak Sunan info di chat kami bantu buat link grup WA. Masya Allah, alhamdulillah. Oke baik, nanti kita tunggu dari pusat, nanti kita akan bergabung di grup yang dibuatkan dari pusat ya kalau begitu. Mohon catatan pertanyaan di-share juga. Siap, nanti setelah ada grup yang PPT akan kami share, kemudian yang ini tadi yang dibikin oleh Mbak Sally, rekapannya juga akan kami share. Jadi nanti apapun pertanyaan atau support yang dibutuhkan, silakan sampaikan di grup, kami insya Allah akan membantu sebisanya kami. Gitu, Bapak Ibu. Sudah sih Mbak kayaknya. Sudah ya? Ya. Ada lagi kah Bapak-bapak, Ibu-ibu dari sekolah SDMI, SMP Kalau MTS? PPT tadi sudah saya share di chat ya Mbak? Ya, nanti kita share juga lagi di grup ya. Barangkali takutnya ada yang belum sempat nge-save atau bingung untuk nge-save-nya, kita akan share lagi. Nah, dari... Oh, ini udah dikasih tautan bergabung ke grup WA Mbak. Nah, Masya Allah, ini dari Sekretariat Ma'arif nih sudah ada. Monggo Bapak Ibu semuanya, mungkin kalau iya langsung bisa klik. Nah, supaya langsung join. Jadi begitu Zoom ini ditutup, kita bisa langsung istilahnya berdiskusi. Ini saya udah langsung langsung klik nih, udah join. Masya Allah, cepat sekali ya. Oke. Nah, mungkin dari saya itu ada tambahan dari Pak Tarsimin ataupun dari teman-teman Kode Solusi sebelum kita kembalikan mungkin ke Cak Sunan untuk Zoom-nya. Saya persilakan dulu mungkin Pak Tarsimin ada yang mau disampaikan Pak atau dari tim Kode Solusi, monggo. Pak Tarsimin masih ada nggak ya? Apa udah ini ya, live? Oh, masih ada. Masih ada. Sally, mungkin ada yang mau ditambahkan, Sel? Mungkin yang mungkin saya juga kelewat ya, concern-concern dari TDC AC ini. Ada nggak ya yang... Aman Mbak. Ya. Oke. Nanti kalau memang ada yang kelewat-kelewat, mungkin bisa kita bahas di grup aja ya. Mungkin sebelumnya coba saya tawarkan, nih takutnya Pak Tarsiminnya lagi meninggalkan tempat. Belum saya kembalikan ke Pak Sunan. Pak Tarsimin. Lagi nih ya. Bapak, apakah ada yang mau ditambahkan, Pak? Sepertinya beliau lagi ada ini. Oke, kalau tidak ada, mungkin demikian dari kami, tim TDC AC. Terima kasih banyak nih atas perhatian dan antusiasme dari Bapak Ibu semua dengan pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa. Terima kasih sekali. Saya kembalikan ke Pak Sunan untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih Bu Ica. Alhamdulillah sosialisasi program yang diluncurkan oleh tim TDCAC telah tersampaikan dengan baik. Dan tentunya berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian akan mempelajari materi yang tadi disampaikan. Nanti akan saya share lagi di grup tentang PDF yang tadi disampaikan oleh Bu Ica. Dan kemudian nanti mohon dari tim TDC AC ada yang masuk di grup yang nanti langsung menjawab, karena kalau nanti yang menjawab
kami yang dari LP Ma'arif NU, kami nanti tidak bisa jawab secara detail. Nah, kemudian kami berharap Siap, Cak. kepada seluruh sekolah di lingkungan LP Ma'arif NU Jatim ini sangat banyak jumlahnya, Bu Ica. Ini yang baru datang saja ini hanya sepersekian dari jumlah keseluruhan. Jumlah lembaga kita lebih dari yang tingkat SD ini lebih dari 5.000 lembaga. Ini yang baru hadir ini baru 100 sekian, 130. Ada daftar hadirnya juga yang tadi sudah diisi oleh para peserta yang di Zoom ini. Kami berharap informasi ini disampaikan juga oleh PC LP Ma'arif NU kepada seluruh sekolah, baik tingkat taman kanak-kanak atau prasekolah, kelompok bermain, kemudian SD, MI, kemudian MTS, SMP. Yang tidak ikut supaya dibagi informasinya, Bapak Ibu sekalian. Kalau semakin banyak kita berbagi, tentunya kebarokahan itu akan muncul kepada kita juga. Nah, itu. Baik, saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta Zoom yang telah hadir, baik itu dari unsur pengurus cabang LP Ma'arif NU se-Jawa Timur, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, dan juga seluruh tim TDCAC, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Dan terima kasih, mari kita akhiri. Jika tidak ada yang ditambahkan. Cak, punten, Cak. Maaf. Boleh izin foto, Cak? Oh, boleh. Pada buka video. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sesi terakhir biasanya kita harus foto. Seluruhnya menyiapkan posisi jilbabnya, kopiahnya, kameranya ditampilkan. Oke, nanti ada beberapa kali. Dari tim TDCAC, monggo untuk melakukan sesi foto. Boleh, Bram, di komando. Oh, Di screen. iya. Sudah, Ya. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya, page selanjutnya. Oh ya, Ini banyak nih, ada 5 page. Masya Allah. Oke. 1, 2, 3. Masih mau lagi Mbak Ca? Lanjut? Udah ya. Oh, udah Ya, cukup. udah dapat ya. Oke. Masih ini. Cukup, Cak. Terima kasih, matur suwun. Terima kasih semuanya. Dan saya kita tutup dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Assalamualaikum. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Detail YouTube-nya akan saya tampilkan di website Ma'arif TV. Ya. Nanti silakan dicek di website Ma'arif TV. Oh, siap. Terus izin.